Halo minasan, ohayo gozaimasu. Watashi wa kois desu. Kongkai kita akan membahas berbagai macam materi. Apa aja sih? Oke, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana cara kita memberikan nasihat ataupun masukan. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana sih cara kita meminta izin kepada guru saat berada di sekolah ataupun kelas. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita akan membahas tentang hanabi atau kembang api. Daripada lama-lama, kita langsung aja ke materi. Ikuzo! Pernah nggak sih kalian memberikan masukan ataupun nasihat kepada orang lain? Pernah kan? Contohnya ketika kita memberikan nasihat kepada teman kita yang lagi sakit. Seperti, "Hei kamu, cepat minum obat." Nah, itu kan termasuk nasihat. Nah, sekarang aku akan memberikan materi bagaimana sih memberikan nasihat ataupun masukan kepada orang lain dalam bahasa Jepang. Daripada lama-lama, kita langsung ke materi. Let's go! Kusuri o nonda hogai ii desu yo. Nah, kalimat di atas merupakan salah satu contoh kalimat nasihat atau masukan yang artinya lebih baik meminum obat. Saat ingin menyampaikan nasihat, ada baiknya kita menyampaikan nasihat ke orang yang lebih muda. Kenapa? Karena jika kita memberikan nasihat kepada orang yang lebih tua, itu termasuk tidak sopan. Oke, selanjutnya kita akan membuat struktur kalimat nasihat atau masukan. Pertama, kita tempatkan objeknya di depan. Seperti contoh di atas. Kusuri atau artinya obat yaitu objek sehingga disimpan di depan. Setelah itu, kita tambahkan partikel penghubung. Dalam contoh kalimat di atas, partikel penghubungnya adalah o. Sementara di kalimat lain bisa ditambahkan o, ne, de, ni, dan lain-lain. Setelah menambahkan partikel penghubung, barulah kita menambahkan kata kerja. Di sini, kata kerjanya berbentuk lampau. Kita lihat lagi contoh di atas. Kusuri o nonda. Nonda artinya meminum. Nonda sendiri berasal dari kalimat nomu yang artinya juga meminum, dan bentuk lampaunya adalah nonda. Setelah menambahkan kata kerja, barulah kita menambahkan hogai ii desu yang artinya lebih baik. Nah, kenapa kita menambahkan partikel yo di belakang? Gunanya untuk si kalimat itu tidak terlihat seperti memaksa, sehingga nasihat yang kita berikan itu tidak seperti memaksa. Nah, udah ngerti kan? Sekarang kita masuk ke latihan. Kita buat kalimat nasihat. Kalau lagi pelajaran, pernah nggak sih kalian minta izin ke guru mau ke toilet ataupun ke ruang atau misalnya ke perpustakaan atau ke kantin? Pernah kan? Nah, habis kita belajar tentang materi memberikan nasihat ataupun masukan, sekarang aku akan bahas bagaimana sih cara meminta izin ke guru kalau kita mau pergi ke suatu tempat. Daripada lama-lama, kita langsung ke materinya. Uchi e kaete mo ii desu ka? Nah, kalau kalimat di atas merupakan salah satu contoh kalimat meminta izin yang artinya, apakah saya boleh pulang ke rumah? Jika diperbolehkan, maka jawabannya adalah hai, ii desu ne. Sementara jika kita tidak diperbolehkan, maka jawabannya iie, ikimasen. Jawaban hai, ii desu ne dan iie, ikimasen hanya boleh digunakan oleh orang yang lebih tua. Sehingga ketika ada orang yang lebih tua meminta tolong atau meminta izin, kita tidak boleh memakai jawaban seperti yang di atas karena tidak sopan.
Selanjutnya aku bakal ngejelasin struktur kalimatnya. Gimana sih kalimat untuk meminta izin itu? Pertama, simpan objek di depan seperti contoh di atas. Objek di depannya adalah rumah atau uci. Jadi uci ada di depan. Selanjutnya, tambahkan partikel penghubung. Bisa e, de, ni, dan lain-lain. Barulah kita tambahkan kata kerja dengan bentuk T. Di sini kata kerjanya adalah kairu, yaitu pulang. Kairu masuk ke golongan 1 sehingga berubah menjadi KT. Setelah itu barulah kita boleh menambahkan mo i desu ka yang artinya apakah saya boleh, sehingga terbentuklah kalimat yang padu uchi e kaete mo i desu ka, apakah saya boleh pulang ke rumah. Nah, kalau sudah paham, mari kita latihan. Kembang api. Siapa sih yang kenal dengan kembang api? Biasanya kembang api digunakan untuk menandakan suatu perayaan, contohnya tahun baru. Di Indonesia, kembang api biasanya muncul ketika bulan puasa, Idul Fitri, Idul Adha, ataupun seperti Imlek juga suka muncul kembang api. Nah, ternyata di Jepang juga ada kembang api, dan kembang apinya juga memiliki khas dan kesan yang berbeda. Daripada lama-lama, kita lihat bahasan ini ya. Kembang api. Dalam bahasa Jepang, kembang api atau disebut hanabi artinya adalah bunga dan api. Kenapa disebut begitu? Karena bentuknya seperti bunga ketika meledak di udara. Gimana sih awalnya kembang api itu ada di Jepang? Menurut para ahli, pada Agustus 1613 pelopor era Keshogunan Edo yaitu Ieyasu Tokugawa mendapatkan hadiah dari pedagang Tiongkok dan Raja Inggris yaitu Raja James I. Karena dia senang dengan hadiah tersebut, kembang api menjadi populer dan mengawali budaya kembang api di Jepang. Sehingga ketika tokoh-tokoh pada zaman Edo dulu sering menikmati kembang api di dekat sungai Sumida. Setelah kejadian tersebut, akhirnya kembang api menjadi budaya di Jepang dan sering diadakan festival kembang api di berbagai daerah di Jepang. Festival kembang api sendiri sering diadakan pada musim panas, yaitu di sekitaran bulan Juni sampai Agustus. Biasanya saat festival kembang api, banyak orang Jepang yang memakai baju yukata. Dan banyak sekali orang-orang yang antusias untuk menontonnya. Kembang api adalah keindahan yang sesaat, namun dapat dinikmati dengan keluarga, teman, sahabat, ataupun orang yang dicintai. Nah, itu dia teman-teman materi yang udah kita bahas hari ini. Kita review lagi ya dari awal. Yang pertama, tadi kita udah membahas tentang bagaimana sih cara memberikan nasihat ataupun masukan. Yang kedua, tadi kita udah membahas bagaimana kalau kita dalam situasi di sekolah ataupun kelas untuk meminta izin. Dan yang ketiga, yang terakhir, tadi kita udah membahas tentang kembang api atau hanabi. Terima kasih udah menonton semuanya. Mohon maaf bila aku masih banyak kesalahan dalam memberikan atau menyampaikan materi. Arigatou gozaimasu. Watashi wa kois desu. Mata ne.